Halo teman THT, kembali bertemu dengan saya Dr. Anggi, spesialis THT BKL. Dan kita ada di tema podcast kali ini tentang suara ya. Ini suara saya juga nggak bagus-bagus juga sih ya. Nah ini kita kali ini kedatangan sama tamu kita, ini salah satunya yang pakar di bidang tersebut nih, namanya Dr. Fauzia Fardia, spesialis THT BKL, subspesialis laring-faring, dan beliau ini berdinas di RSCM, tentunya dosen di Universitas Indonesia, kemudian di Rumah Sakit Pondok Indah, kemudian di Brawijaya Duren 3. Halo Dokter Ezi, apa kabar? Panggilannya Ezi biasanya. Panggilannya Ezi, oh iya benar, namanya Fauzia Fardia, dipanggilnya Ezi. Maka kadang orang mencari Ezi ya bingung. Iya kan ada di dalamnya dok ya. Yeah. Nih dok, karena suara itu adalah cerminan personality. Nah itulah kita mau bahas. Karena nggak bohong ya dok ya, pernah kita lihat gitu ya, orang ganteng banget, tapi pas ngomong suaranya tuh dok. Nah nih gimana sih dok pita suara kita tuh bekerja sehingga kita tahu nih suara kita bisa bagus, bisa enggak gitu, high pitch apa enggak. Nih mungkin teman-teman juga penasaran nih, kenapa sih bisa ada suara yang seperti itu? Sebenarnya suara itu dibentuk dari dua pita yang terletak saling bertentangan, bertolak belakang, dan dua pita itu ketika nafas dia akan terbuka. Nah kemudian ketika kita bersuara dia akan menutup, dan kemudian udara dari paru-paru akan membuat tekanan di bawah pita suara sehingga dia terbuka. Jadi nah itu menghasilkan getaran. Nah getaran itu akan melewati tenggorok, hidung, mulut ya, dan menghasilkan suara. Nah suara yang dihasilkan ini tergantung pada rongga resonansi tadi, seperti mulut, tenggorok, hidung ya. Jadi nada, penghasilan nada, pitch ya, semua itu ditentukan oleh bentuk pita suara dan rongga resonansi. Makanya kita nggak bisa suaranya sama siapa gitu. Misalnya kita pengen, Ji gimana sih, saya pengen suaranya kayak Ruth Sahanaya, berarti mukanya harus seperti Ruth Sahanaya. Susah ya. Atau pengen suaranya seperti siapa gitu, Whitney Houston ya, mesti kayak Whitney Houston mukanya. Jadi semuanya ditentukan oleh rongga-rongga yang ada di muka kita. Jadi kalau dibilang suara itu gift ya, salah satunya itu tadi. Makanya sangat personal. Jadi sangat nggak ada orang yang suaranya sama. Ya mungkin mirip, mungkin atau ada menirukan ya. gitu ada ya dok. Terus apa aja sih nih kalau mungkin ibu-ibu ngerasa anak laki-laki saya suaranya pecah. Nah kalau itu tuh gimana tuh dok? Kalau suara pecah biasanya karena pita suara itu kan dari kecil bentuknya khusus ya, dia udah ada. Nah ketika dia puber, nah pita suaranya tuh membesar dan jakunnya tambah besar, tulang kartilago pita suara membesar, otomatis pita suaranya membesar. Nah itu juga rongga resonansi membesar, jadi suaranya jadi lebih besar. Tapi ada yang dengan membesarnya rongga tersebut dia tidak bisa mengatasinya, ototnya tidak bisa mengatasi, jadilah suaranya ngomongnya kayak begitu. Jadi orang lihat kok udah gede suaranya gitu, suka begitu. Nah itu jadi suatu penyakit yang namanya puberfoni. Nah baru tahu kan ada namanya puberfoni, nih dicatat ya. Ini lagi kuliah, nggak ada yang lagi, kita ngobrol aja nih sama dokter Ezi. Oh gitu dong, oke, namanya puberfoni. Itu harus dibawa nggak sih dok anak kita untuk dicekin? Jadi kalau ada puberfoni, kita biasanya speech therapy. Itu sebenarnya ada cara untuk melatih otot-otot itu supaya jadi terbiasa dengan rongga resonansi yang besar. Nah bila tidak berhasil dengan speech therapy, ada operasinya sendiri. Itu pasti jangka panjang ya. Speech therapy itu bisa kita lakuin sendiri nggak? Karena kita pernah, ya mungkin ada ya beberapa teman-teman THT ini suka browsing di internet, ada yang namanya straw voice. Jadi kita ngambil gelas, pakai sedotan, terus itu ini kita nggak punya sedotannya, itu bisa nggak sih dok? Bisa banget. Itu adalah speech therapy yang paling mudah dilakukan.
kita isi botol atau gelas ya, botol aqua sih saya biasanya isi setengahnya, gitu ya, Dok, ya, isi setengah. Kemudian pakai sedotan, sebenarnya sedotan biasa aja kayak punya sedotan botol, nggak usah, nggak perlu. Sedotan limun gitu ya, Dok ya. Kemudian dicelupin 5 cm ke dalam air. Nah, kemudian kita bersuara sambil meniup. Jadi sampai ada gelembung gitu ya. Sampai ada gelembung yang menunjukkan kita meniup gitu. Mungkin kalau dibilang dulu jorok gitu ya, tapi ini pakai suara. Anak kecil sering banget tuh main-mainin blub 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 gitu. Sebenarnya itu ya, sesimpel itu. Dan ya? 5 menit, selama 5 menit diulang 10 kali. Nah, itu bahkan bisa mengecilkan lesi sampai hampir normal dan suaranya jauh berubah. Itu ya bisa buat catatan buat ibu-ibu yang anaknya pubertas gitu ya. Oke, nih Dok, kalau suara sendiri kan kita suka nih radang. Suara kita jadi serak gitu ya. Nah, jadi beratnya. Itu sebenarnya iritasinya tuh bisa dari apa aja sih, Dok? Hal-hal apa, zat-zat apa aja? Kita kan kadang dibilangnya nggak bohong ya, Dok ya, kalau ibu-ibu, kamu es terus gitu makanya. Tetap nih konteks es terus tuh. Tidak. Jadi sebenarnya ada zat yang mengiritatif tenggorokan kita. Tenggorok kita ya, misalnya asam lambung. Itu paling sering menyebabkan iritasi ke lambung ya. Jadi kita bilangnya ya? Orang bilangnya GERD atau LFR ya, laring-faring reflux. Nah, itu sering banget menyebabkan suara serak. Nah, selain itu mungkin merokok ya. Kalau vape gitu. Vape gitu ya. Sebenarnya iritasi apapun yang menyebabkan tenggorokan kita dimasukin asap atau kafein ya, itu juga menyebabkan iritasi. Jadi biasanya kalau kita minum kafein banyak ya, kita harus membuat dia radang, membuat dia kering ya, kita harus mengantisipasinya dengan banyak minum gitu. Ini kalau untuk pembahasan aslam sendiri nanti kita punya tuh podcastnya, nanti dengerin ya. Nah, terus Dok, kalau untuk suara serak gitu, nih kadang ya ada orang yang mereka harus presentasi besoknya, atau orang-orang di guru gitu ya, atau guru les gitu kan, mereka suaranya serak gitu. Kita sebenarnya kalau saya pribadi sih ya, kalau edukasi tetap harus raise voice gitu ya, Dok ya. Cuma dan mungkin itu salah satu mata pencariannya, atau itu sudah tanggalnya mereka harus presentasi ya. Itu ada tipsnya nggak sih, Dok, supaya baiknya bagaimana? Sebelumnya kita bagi dulu ya kelompok orang yang memenuhi kebutuhan suaranya. Itu elite vocal performers. Elite vocal performers. Itu seperti penyanyi, seperti aktor ya, pembawa berita, acara olahraga. Nah, itu mereka kalau suaranya sedikit aja berubah, dia akan kehilangan pekerjaannya. Ya. Yang kedua adalah professional voice users. Nah, itu seperti pendeta, ya, call center, resepsionis ya, itu semua akan sedikit perubahan suaranya yang berat gitu akan mengganggu pekerjaannya. Jadi susah gitu ya, Kak. Yang ketiga adalah non vokal professionals seperti kita dokter, lawyer ya. Jadi walaupun kita suaranya serak-serak, kita edukasi pasien, kita masih bisa bekerja dan sedikit mempengaruhi. Dan yang terakhir yang tidak membutuhkan suara, jadi kayak mekanik, rekonstruksi ya, pekerja, atau tukang abu gosok gitu ya. Abu gosok mungkin agak sebenarnya dia penting gitu ya. Nah, itu tidak mempengaruhi pekerjaannya. Kalau ibu rumah tangga yang ngurus anak banyak tuh masuknya di mana nih, Dok? Sebenarnya dia masuk ke non profesional gitu sebenarnya, karena harus mengontrol isi rumah ya. Serak tapi bisa tersampaikan suaranya walaupun nggak enak didengar gitu. Ini curhatan anak ya, versi curhatan anak. Oke, terus kalau udah kayak gitu bahaya banget nggak sih, Dok, buat si pita suara kita di dalam tuh sebenarnya? Karena ya seperti teman-teman THT tahu, namanya juga serak, pasti itu ada yang meradang, bengkak. Sebahaya itu nggak sih, Dok, kalau kita paksain?
kita harus perhatikan suara kita misalnya serak, terus udah ke dokter, terus dalam 2 minggu nggak sembuh. Nah, itu harus dirujuk ke dokter spesialis THT yang bisa melihat pita suaranya. Kemungkinannya bisa ya tadi karena LPR ya, kita mesti lihat. Kedua, bisa aja pita suaranya ada nodul atau benjolan-benjolan yang terjadi seperti nodul, kista, polip ya, itu mesti diterapi. Terus keempat, bisa jadi ada parese atau lumpuh gitu ya, atau lumpuh ya, Dok, lumpuh. ya? Okay. Salah satu dari pita suara. Terus yang kelima, CA, yang paling kita nggak pengen nih, kanker ya, Dok, ya. Nah, pita suara itu unik ya, dia tuh bertabrakan tiap hari 200 kali tanpa rusak. Ya, jadi satu-satunya organ di badan kita yang tabrakannya bertabrakan tiap hari dan ada vibrasi itu tanpa rusak, itu pita suara. Nah, kalau dia kena iritasi, misalnya GERD, nah dia akan membentuk nodul di kanan kirinya, atau bila dia tersumbat dia akan terjadi kista dan lain-lain. Nah, itu mesti diterapi. Apalagi CA cancer tuh ada yang benjolan atau ada khas seperti itu. Nah, itu akan kita terapi. Misalnya lendir aja udah bikin serak nih, apalagi ya, benjolan yang solid ya, seperti nodul, kista atau CA cancer ya, tentu saja. Mungkin nanti kalau bisa kita lihat gambarnya nanti di sini ya. Jadi kalau pita suara tuh seperti ini, terus nanti kalau ada nodulnya tuh ya kayak gini nih. Nah, kalau ada nodulnya kayak gini tuh udah harus waspada, dan itu emang kita harus ya, Dok ya, harus banget buat ke ya, THT karena orang ya, pita suara voice itu personality dari kita. Seperti tagline kita di awal ya. Anggi nih, cantik gitu ya. Begitu ngomong orang udah kenapa nih? Kayak mau ngedate gitu ya, Dok ya, pas suara cewek, tadi dulu saya ke kamar mandi tuh malah pulang gitu kan. Oke, itu jadi memang concern banget ya. Sebenarnya contoh nih, Dok, tadi kan dokter udah ngobrolin tentang nodul ya kan, itu orang di otaknya udah langsung nodul, benjolan. Nah, itu sebegitu menyeramkannya nggak sih, Dok? Nodul bisa kita terapi dengan SOVT ya, semi occluded voice therapy. Ya itu tadi yang sedot-sedot. Sehari 10 kali 5 menit tiap sesinya. Itu dilakukan biasa dalam waktu seminggu udah ada kelihatan progres. Simple ya. Jadi emang ini salah satu tips buat teman THT yang broadcaster, terus yang menyiar radio, penyanyi juga nih, ada teman saya penyanyi nih suka Aslamen naik. Nah, itu juga diatur. Tapi kita mesti tahu bagaimana menjaga pita suara yang sehat. Wah, gitu. ini menarik nih tipsnya. Apa nih, Dok? Di antaranya jangan kafein ya. Nah, sekarang lagi booming kan, di mana-mana ada kopi, di mana ada kopi, di mana-mana kopi gitu. Jadi jangan minum kafein ya. Tapi kafein itu ingat nggak cuma ada di kopi, di teh ada, di soda ada ya. Nah, itu kalau kita minum kafein ya kita mesti perbanyak air putih kita. Ada antidotnya ya. Berarti itu hidrasi namanya. Jadi kita mesti mengatasi hidrasi ini. Terus kedua, jangan ngomong terlalu keras, menjerit atau terus jangan mendehem. Itu berarti kita membuat tabrakan di pita suara ya. Jadi kita kalau yang suka grogi gitu, presentasi kan suka ini. Nah, itu hati-hati ya, Dok ya. Terus bicara dengan background voice yang keras. Jadi kayak tahun baru tuh di belakangnya berisik suara, kita dengar dong penyiarnya pasti menjerit-jerit gitu kan di TV kan. Nah, itu juga bisa membuat karena kita nggak sadar, kita nggak sadar dia menjerit-jerit ya malam ini gitu, padahal sebenarnya backgroundnya dia yang berisik gitu. Itu juga suaranya juga masuk. Terus istirahatkan suaranya ya, voice nap atau ya itu SOVT salah satunya. Nah, ini SOVT kan dokter ini sudah beberapa kali untuk bilang ya. Kalau si voice nap tuh apa sih, Dok? Voice nap tuh berhenti aja suaranya, diistirahatkan. Sementara tidak ngomong gitu, terus bicara lagi, itu terus berhenti lagi. Nggak apa-apa, kira-kira
10 menit gitu kita voice nap, terus berhenti ngomong lagi, itu voice nap. Kalau dulu kan total vocal rest ya. Iya. Total vocal rest 5 hari gitu. Nah, tapi sekarang lebih ke arah SOVT. Hasilnya lebih bagus daripada total vocal rest. Atau voice nap. Jadi sebenarnya kita juga masih tetap bisa kerja ya teman THT ya. Jadi walaupun kayak gitu tadi kalau kayak misalnya mempersiapkan ya voice nap, mempersiapkan itu atau SOVT gitu. Jadi udah tahu ya misalkan suaranya serak gitu ya, H-3 gitu udah harus SOVT. Terus voice nap kayak gitu ya dok ya. Tapi kalau sampai harus tadi kan dokter bilang pemeriksaan, kita nggak bisa ngeliat dengan mulut terbuka aja ya dok ya. Tadi dokter bilang ada yang namanya fleksibel. Pita suaranya. Itu tuh menyakitkan nggak sih dok untuk periksa itu? Karena nggak bohong ya, kalian pasti pada takut yang namanya ke dokter. Nah ini apalagi ke pemeriksaan. Sakit nggak sih dok untuk pemeriksaan itu? Ada suatu alat yang panjang sebesar spaghetti, yang depannya ada kameranya. Spaghetti gede terus ya? Kecil. Terus kita masukkan lewat hidung. Sebenarnya tidak nyaman ya, tapi kita bisa punya alat buat membuat dibius. Jadi dibius lokal gitu ya. Bisa seperti itu. Terus tentu saja tidak ada rasanya, tapi seandainya pun tanpa bius lokal pun bisa tidak nyaman. Harus bius total ya. Bius total loh. Tapi orang-orang sih ada juga yang aduh nggak berani sama sekali ya, kita semprot. Jadi kita sih sebenarnya buat nyaman ya, biar teman THT itu biar tahu gitu, lebih baik tahu preventif daripada berkepanjangan. Kalau berkepanjangan pengobatannya jauh akan lebih susah gitu ya dok ya. Nah kalau udah sampai, saya mungkin menyebutkannya advance ya, naik ya di atasnya. Kalau udah seperti itu tuh seperti apa sih dok tindakannya? Kalau emang harus ada nodul dan kayak gitu. Kalau nodul tadi nggak dioperasi, kan SOVT. Tapi kalau kista atau polip atau granuloma itu kita harus operasi ya. Jadi kita lakukan namanya laringoskopi direct ya. Jadi dipasang alat gitu ya dok ya. Pasiennya dibius, kemudian dalam keadaan tidur kita masukin alat yang namanya laringoskopi. Sini ke mulut ya dok ya. Ke mulut sampai pita suara kelihatan ya. Jadi kita minimal invasif. Kita buka, pita suaranya terlihat. Nah, baru kemudian sebenarnya operasinya termasuk mikro laringoskopi karena pakai pembesaran, dan kita bisa angkat dengan cold knife dengan cold knife atau dengan alat-alat instrumen gitu laser ya. Berarti nggak ada black keluar tuh, lebih baik dicek aja kalau udah kayak gitu ya dok ya. Terus nih adalah saya ngobrol di beberapa tempat, udah lo gurah aja. Kita sebagai medis ya, berada di lingkungan teman-teman kita tuh kayak gurah tuh gimana sih, mitos atau fakta sih dok sebenarnya? Mitos. Jadi sebenarnya gurah itu adalah pemasukan cairan yang iritatif yang menyebabkan sel goblet di saluran napas kita kan ada sel goblet ya yang buat menghasilkan lendir. Nah, sel goblet tersebut rusak. Karena rusak, jadinya orang tersebut nggak pilek, kering gitu ya. Nah, dia merasa, wah saya enak nih habis digurah, tapi sebenarnya rusak. Sel goblet itu rusak. Itu bukan placebo ya dok ya? Bukan. Dan merusak ya tapi ya. Dan akhirnya membentuk sikatrik dan nanti pada akhirnya mengalami masalah gitu. Sikatrik itu jadi kayak jaringan parut gitu. Ya. Jadi kayak lukanya itu tidak sembuh sempurna gitu ya dok ya. Akhirnya, jadi saya pernah punya ustadz nekat banget ya ustadz ya datang ke saya gitu, suaranya serak gitu. Pas saya lihat tenggorokannya dia kenapa seperti jaringan parutnya banyak sekali gitu, ternyata dia gurah dan akibatnya di pita suaranya ada masalah. Jadi kita harus lakukan. Jadi memang harus selektif ya. Jadi kalau kayak gimana dok? Itu ustadz itu vocal elite performance. Betul, vocal elite performance tuh ya. Yang nomor 1. Jadi kalau dia begitu suaranya serak, dia nggak bisa pekerjaan profesional dia. Ya, seperti ya. Ini yang jadi teman-teman ya, teman-teman THT itu kalau udah ngerasa
tadi notesnya adalah 2 minggu sudah pengobatan tidak ada perubahan, sarannya memang harus bertemu profesional THT gitu ya. Terlebih yang mereka punya fleksibel endoskopi. Ya, pita suaranya harus dilihat. Pita suara harus dilihat karena kita bisa menentukan pengobatan lanjutan apa lagi sebenarnya. Ada lagi satu lagi yang namanya stroboskopi. Ya, pita suara kita tahu. Stroboskopi bukan yang tetot itu bukan. Itu namanya tadi kali ya. Yang dis ya lewat tetot. Kalau stroboskopi itu, Dok? Stroboskopi itu suatu alat yang canggih ya. Dia itu bisa melihat gerakan dari mucosal wave-nya. Kita tahu tadi pita suara itu 1 detik tabrakannya itu 200 kali buat perempuan. Dan ketika dia tabrakan itu ada gelombang pita suara yang dihasilkan. Nah, di capture di berapa detik, jadi kayak kipas angin kalau kita capture gitu, dia akan menjadi gerakan slow motion. Nah, kita bisa lihat nih gerakan pita suaranya seperti apakah dia harmonis, bagaimana amplitudonya, bagaimana penutupannya, gapnya gitu, semua bisa terlihat. Jadi kalau kita ngelihat pakai RFL ya tadi, alat yang fleksibel itu kayaknya nggak apa-apa ya, pita suaranya kenapa serak ya gitu. Nah, biasanya kita menyarankan untuk stroboskopi karena di situ lebih ibaratnya sudah yang kita lakukan sebenarnya sudah kecil banget kayak pakai mikroskop, tapi lebih dalam lagi untuk lihat lebih mikroskopnya. Di Indonesia saya rasa baru ada 3. Di RSCM Kencana, di RSCM boleh ya, jadi pasien BPJS juga bisa. Kemudian di Medan dan di Lombok. Ya. Luar biasa nih memang teman THT kita ya, kolega kita di teman sejawat kita yang di Lombok itu luar biasa banget. Jadi memang untuk mencakupi teman-teman di Indonesia Timur ya, jadi nggak usah jauh-jauh harus terbang ke pusat, ke tengah gitu ya. Terus kalau di barat juga nggak usah jauh-jauh harus ke Pulau Jawa ya, tapi bisa langsung ke Sumatera. Tapi memang kalau dari Sulawesi atau Kalimantan untuk advance pemeriksaannya memang harus ke Pulau Jawa lah. Jadi nggak usah ke Penang, ke Singapura udah ada. Jadi sebenarnya dokter-dokter THT kita itu oke banget gitu untuk lihat pemeriksaan, nggak usah jauh ke sana. Sebenarnya bisa. Nih kita kayak dokter untuk yang udah punya fleksibel endoskopinya untuk bisa lihat lebih dalam gitu. Dokter kalau bisa kasih tips dari teman-teman kita nih, kita bagi segmentalnya gitu ya. Kenapa saya bagi segmental seperti tadi yang dokter Edi sudah ceritakan, dia ada yang elit, kemudian ada yang profesional, kemudian ada yang non-vokal profesional. Nah, untuk elit nih, ini kalau ada beberapa artis penyanyi kita gitu ya lagi nonton, ada tipsnya apa sih, Dok, untuk menjaga mereka punya suara? Nah, mereka tuh harus selalu hydrated yang tadi. Artinya kalau kafein diminum, dipakai ya, itu harus selalu diimbangi dengan peminum air yang banyak gitu. Sorry nih dipotong, ini ada yang menarik nih. Bagaimana dengan air alkalin, Dok? Sebenarnya air alkalin itu cukup membantu untuk GERD-nya. Untuk pasien yang punya GERD, dia minum air alkalin dan hasilnya baik. Tapi mesti dilihat-lihat dulu mereknya apa. Jangan dibilang pH 8, terus setelah saya cek ternyata ada beberapa brand yang berarti kita pH-nya tetap 7. Suggestionnya adalah dicek lagi gitu ya. Terus kan ada tuh buat ngukur di tetes pH-nya berapa ya. Terus tadi hydration, selain hydration, Dok? Nah, kalau misalnya dia akan penyanyi ya, akan memanggung di suatu tempat, datanglah lebih cepat. Jadi dia bisa mengatasi stresnya dengan melihat performance-nya begini. Dia bisa atasi dengan minum obat anti reflux ya. Pasti kan setiap orang stres membutuhkan. Setiap orang stres pasti profesionalnya seseorang begitu mau manggung pasti ada stresnya lah dikit. Jadi dia harus minum obat reflux dan stay hydrated. Ini sebenarnya sponsor bisa masuk tuh ke penyanyi karena stay hydrated. Coba deh nanti. Terus kalau untuk yang profesional, profesional tuh seperti
Sebenarnya sama, semua sama, ya? semua sama. Gitu ya? Sebenarnya semua sama, karena itu termasuk vocal hygiene. Vocal hygiene, ya nggak usah repot-repot. Google aja vocal hygiene gimana ya, pasti ada keluar macam-macam. Stay hydrated, jangan ngomong terlalu dengan background suara yang tinggi, kemudian napas abis berhenti, tarik napas dulu gitu, jangan menjerit-jerit. Banyak sekali di situ. Non professional, non voice user berarti harus nurut berarti ya dok ya. Kalau disuruh istirahat, sok istirahat, nggak usah gaya-gaya gitu. Gimana besok deadline ya, stop dulu. 1 hari cukup mungkin ya dok ya. Ya, kita untuk bisa yang non profesional, non voice user itu paling nggak. Sebenarnya dia tidak berpengaruh non professional voice users. Tapi kalau dia jual abu gosok, dia kan teriak-teriak, perlu juga didengar kali ya. Iya, jadi segitu pentingnya si suara ya. Seperti tadi, suara itu mencerminkan profesionalnya, profesional kita ya. Dan memang suara itu ketika kita ada kerusakan aja sebenarnya kita pribadi kita langsung berasa ya, misalnya suara kita misalnya suara kita serak, atau suara kita nggak bisa mencapai nada tinggi, atau suara kita berat ya, itu kita udah merasa tuh ada sesuatu yang nggak benar dengan suara saya. Kalau udah lama-lama ngomong suara saya serak juga nih. Nah kalau udah kayak gitu memang kita harus periksa ke dokter spesialis THT. Harusnya nih ada air putih kita minum dulu ya untuk stay hydrated. Stay hydrated. Kemudian kita sponsornya THT gitu ya. Nanti mungkin ada bisa sponsor lain gitu ya dok ya. Di situ pentingnya untuk kita menjaga si suara seperti tadi kita sudah paparkan nih, benar-benar buat teman-teman. Kalau memang penasaran lagi, kita boleh consult lagi ya sama dokter THT mungkin di dekat kalian tempat tinggal, teman-teman THT di tempat tinggal. Ingat 2 minggu harus dilihat. Kalau ngerasa 2 minggu belum membaik, segera. Jadi jangan ditunggu-tunggu, jangan takut lagi. Gitu ada yang udah setahun gitu, ada yang udah 2 tahun. Nah itu kalau misalnya cuma nodul nggak apa-apa, tapi kalau CA sampai. Ini emang salah satu bahasan yang menarik ya, karena salah satu dari indera kita untuk nggak indera sih sebenarnya, tapi bagaimana cara kita berkomunikasi. Mungkin nanti kalau ada lain kesempatan kita bisa bahas lebih dalam lagi, atau kalau kalian penasaran kalian bisa langsung konsultasi ke dokter THT di dekat tempat kalian. Oke, sampai ketemu lagi di acara dan pembahasan podcast lain lagi ya dok ya, dengan tema-tema yang lain. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih dokter Aziz, ada teman THT.